Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Kreatif, selamat datang di Podcast Uniba, ruang baru kita untuk berbagi cerita inspirasi dan pengalaman seru dari mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta. Nah, yang bikin spesial ini adalah podcast perdana kita. Yes, episode pertama ini selalu jadi langkah awal yang penuh semangat. Dan kali ini kita bakal langsung ngasih kalian obrolan yang sangat amat seru, karena kita akan terbawa seakan-akan ke Kuala Lumpur langsung. Yes, karena tamu spesial kita baru aja mengikuti Student Mobility Program sekaligus hadir di The 5 International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social, and Economic Matters atau The First ICOSTM. Bayangin deh, bisa belajar lintas negara, ketemu orang-orang dari berbagai budaya, sekaligus nambah ilmu di level internasional. Seru banget kan? Nah, semua pengalaman itu bakal kita kupas tuntas di episode perdana kali ini. Siap-siap ya, karena obrolan kita bakal bikin kamu seolah-olah ikut terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Bareng aku, Renova Aprilia Amanda, host kalian di podcast kali ini, dan seorang tamu yang sangat amat spesial. Sosok mahasiswi yang bukan hanya cantik, tapi juga rajin kuliah, aktif di berbagai organisasi, dan pastinya penuh prestasi. Mari kita sambut Mbak Dian Nur Cahyani. Halo Kak Dian, gimana nih kabarnya Kak Dian? Kabar baik Renova. Nah, pastinya masih ke bawah semangat ya dari pulang Malaysia itu. Selamat ya Mbak, sudah bisa ikut program keren ini. Pastinya betul. Pengalaman yang luar biasa banget ya Mbak. Sangat luar biasa tentunya. Kalau diingat-ingat pasti banyak banget nih cerita seru dari sana. Mulai dari suasana kotanya, bagaimana ketemu dengan orang-orang berbagai budaya. Jadi penasaran banget nih seperti apa. Oh ya Mbak, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal pengalaman seru di Kuala Lumpur, Malaysia, boleh dong Kak Dian cerita-cerita tentang diri sendiri atau perkenalkan nih sama-sama Sobat Uniba biar makin kenal nih sama tamu spesial kita hari ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Dian Nur Cahyani, saya mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta, prodi akuntansi, yang sekarang ini saya menduduki semester 5. Kita juga tergabungnya di Fakultas Ekonomi, betul ya? Betul. Ada di Fakultas Ekonomi. Jadi cocok banget nih ketika saya diberi tawaran buat ikut ICOSTM ini, kayak sesuai banget sama fakultas dan prodi kita. Gitu. Iya, cukup ya Kak. Oh ya, ini nama panggilannya siapa ya Kak? Saya dipanggil Dian. Oh iya, Kak Dian, mari kita panggil Kak Dian ya. Oke, biar nggak makin penasaran nih Kak, yuk langsung aja kita ke topik utama hari ini. Inilah Podcast Uniba, suara mahasiswa inspirasi tanpa batas. Oke Kak Dian, langsung saja ya, bisa diceritain nih sebenarnya program Student Mobility kemarin itu seperti apa sih Kak? Oke, program Student Mobility ini itu adalah sebuah program ya, di mana mahasiswa itu bisa belajar ke luar negeri, bisa merasakan budayanya, kita belajar ke institusi yang ada di sana. Tentunya sangat seru sekali ya, dan saya dengar juga Uniba akan buka nih program internasional ini. Wah, iya. Oh iya, programnya itu berlangsung berapa lama ya Kak? Kegiatannya juga apa aja di sana? Oke. Sebenarnya program ini tuh tergantung sama program apa yang akan diikuti. Kalau yang kemarin itu kita dari ASEANIKA, itu kurang lebih dari tanggal 23 sampai tanggal 28. Kegiatannya seru-seru banget nih. Kayak di hari pertama kita melakukan PKM dengan Persatuan Anak Rantau Indonesia, kita melakukan community service. Terus di hari kedua saya mengikuti edutur di kampus UGM, University Geomatical Malaya. Juga saya ikut kuliah tuh di situ. Jadi touching langsung nih sama mahasiswa internasional yang ada di sana. Tak lupa juga di hari ketiga itu kita melakukan konferensi internasional ini, ICOSTM ini. Jadi saya belajar banyak, kita mendengar banyak riset-riset dari para peneliti, dari para dosen juga. Di hari keempatnya kita itu edutur, jadi kita keliling-keliling jalan-jalan Malaysia, betul. Kita keliling jalan-jalan Kuala Lumpur, kita keliling jalan-jalan Putrajaya gitu. Oh iya Kak, dari itu semua itu apa pengalaman yang paling berkesan nih untuk Kak Dian? Sebenarnya pengalaman berkesan itu hampir semuanya pengalaman berkesan ya.
Tapi yang paling berkesan mungkin karena budaya Malaysia dan budaya Indonesia itu kan beda banget nih. Jadi kita bisa bersemikan langsung dengan budaya luar, kita bisa belajar nih bahasa-bahasa yang ada di sana. Terus kita juga karena saya masuknya kemarin itu di kelas internasional, jadi bisa ketemu dari mahasiswa-mahasiswa luar negeri lainnya kayak dari Ghana, Filipina, China, Korea kayak gitu. Jadi tentu kita ketika itu juga belajar tentang kultur masing-masing. Semuanya menarik. Dari segi ilmunya Kak, mungkin apa yang didapatkan? Oke, dari segi ilmunya tentu aja karena kita datang di konferensi ya. Jadi kita belajarnya terfokus pada mekanisme sustainability, gimana caranya nih ketika teknologi atau perkembangan yang sekarang itu lagi mendunia, lagi gencar-gencarnya itu, tapi harus selaras juga dengan keberlanjutan alam. Selain itu mungkin ilmu komunikasi kali ya, gimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana, komunikasi dengan orang-orang berbagai bahasa, berbagai negara kayak gitu. Tapi pakai bahasa Indonesia atau bahasa lain? Karena kemarin itu rata-rata mahasiswanya internasional sama kebetulan saya juga tinggalnya itu kan di asrama mahasiswa ya. Asrama mahasiswanya itu juga asli orang-orang Malaysia. Sehingga ketika di sana mungkin gaduh-gaduh. Jadi pakai bahasa Inggris ketika di kelas internasional, ketika di asrama kita pakainya bahasa Melayu, tapi karena kita orang Indonesia, apalagi saya orang Jawa ya, jadi pakainya gaduh-gaduh. Ya, ke bawah ya Kak? Iya betul, tapi so far mereka paham. Dari segi ilmu kayak gitu ya Kak. Ya. Kalau soft skillnya apa aja ya Kak yang berkembang di sana? Soft skill yang jelas pasti ilmu komunikasi ya, gimana caranya present yang baik, gimana caranya kita menyesuaikan nih dengan kebiasaan-kebiasaan sosial yang ada di sana, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, betul. Jadi setiap tempat itu pasti punya budayanya masing-masing. Gimana caranya kita menyesuaikan dengan etika yang ada di sana, gimana caranya kita menyesuaikan dengan orang-orang yang berbagai budaya nih, berbagai bahasa, itu bagaimana kita menempatkan diri. Terus cara komunikasi, skill berbahasa juga tentunya sangat diasah ya ketika kita pergi buat studi mobility. Iya Kak. Ya tadi kan ngomongin budaya ya Kak. Menurut Kak Dian di sana itu apa ada perbedaan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang asing bagi Kak Dian? Karena kita kebetulannya di negeri jiran ya, di negeri tetangga Kak, sejauh itu perbedaan budaya itu mungkin ada tapi tidak terlalu besar. Tapi yang paling saya highlight nih, orang-orang yang ada di sana itu sangat-sangat on time. Jadi kalau memang kita janjian di pukul 6.30, kita berangkatnya tetap di 6.30 gitu. Nah yang jadi problem kemarin tuh memang karena kita budaya Indonesianya masih ke bawah, jam karetnya masih ke bawah ya. Jadi banyak nih mahasiswa Indonesia tuh yang ditungguin. Tapi kita juga menyesuaikan sih, kita bisa menyesuaikan sih. Jadi tidak yang terlalu lama itu. Selain itu juga dari segi budayanya, karena Malaysia itu kan dia negara yang juga berlindung dalam Islam ya, sehingga keislamannya di sana tuh sangat kental sekali, bahkan di pemerintahan gitu. Bahkan katanya ada sebuah dewan yang dia itu berfokus pada pemeliharaan orang-orang Islam yang ada di sana. Kayak orang Islam di sana dilarang buat masuk kasino, dilarang buat keluar dari agamanya. Intinya Islamnya di sana sangat kental. Begitu. Iya Kak. Langsung saja ya Kak. Menurut Kakak manfaat dan mobility ini apa ya Kak buat mahasiswa secara umum ya? Oke, kalau buat mahasiswa secara umum nih, kalau buat mahasiswa secara umum student mobility seperti ini itu pastinya kita akan mendapatkan jejaring internasional ya. Terus selain itu kalian juga bisa belajar bahasa, kalian juga dapat pengalaman buat tur ke luar negeri, jalan-jalan sambil belajar kan, kapan lagi sambil menyelam minum air betul kayak gitu. Oh iya Kak. Tantangan terbesar apa nih Kak yang selama menjalani program ini? Berapa hari Kak? 23 sampai 28 itu mungkin 5 hari ya. Oh iya. Betul. Itu ya tantangan terbesar apa Kak? Untuk tantangan terbesar apa ya? Mungkin dari segi bahasanya gimana? Karena kita sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia plus bahasa Jawa ya, yang medok itu betul. Makanya
harus menggunakan bahasa Inggris apalagi bahasa Melayu itu kan juga tantangan tersendiri. Selain itu gimana caranya nih kita adaptasi, kita menyesuaikan orang-orang sana, menyesuaikan budaya-budaya sana, terutama menyesuaikan lidahnya. Ini masakannya beda. Iya. Oh iya Kak, oh iya. Kayak gitu tuh canggung nggak sih Kak? Kalau canggung enggaknya itu sebenarnya tergantung kita gimana caranya membawa diri ya. Betul. Kalau pengen nggak canggung ya kita bisa dengan banyak tanya. Lagian kita kesana kan juga tujuannya belajar ya. Bisa diatasi dengan kayak banyak tanya. Orang-orang di sana welcome banget. Ya. Adaptasinya gimana Kak sama lingkungan, kayak yang kurang cocok di lidah makanannya itu gimana ya Kak? Kalau yang kurang cocok di lidah tadi mungkin kita jadiin experience saja nih. Ternyata banyak rasa yang ada di dunia itu. Terus selain itu kalau buat masalah cara adaptasinya, karena kebetulan saya itu di asramanya itu teman-teman saya sangat-sangat welcome. Orang-orang sana tuh menyambut kita itu sebagai tamu, benar-benar dijamu. Jadi untuk adaptasinya tidak terlalu susah ya. Berarti ketemu teman-teman yang Betul. juga ya Kak. Kayak Saya apa nih dapat Kak? saudara tuh di sana. Apa pesan dan tipsnya nih untuk teman-teman yang mau ikut Student Mobility ini? Oke, untuk teman-teman lainnya yang pengen ikut Student Mobility Program juga, yang pertama kalian harus bisa keluar nih dari zona nyaman, karena otomatis kalau kita pindah negara kita tidak bisa lagi membawa budaya-budaya yang biasa kita ada di Indonesia. Otomatis kita harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di negeri tempat kita belajar. Selain itu mungkin lebih aktif ya, karena apalagi kampus kita itu kan sedang membuka nih program-program seperti ini. Banyak tanya dengan dosennya, banyak tanya dengan fakultasnya, banyak cari info. Itu aja sih mungkin ya. Kayak Kak, iya itu kan pertanyaannya seputar masih umum ya. Iya, Kak. betul. Sekarang kita masuk ke pertanyaan khusus The 5 Icostem. Bisa dijelaskan secara singkat Kak, apa itu The 5 Icostem-nya itu apa? Oke, the Fifth Icostem ini dia itu international conference ya. Jadi konferensi internasional di mana ketika itu kita mendengarkan nih presentasi-presentasi dari penelitian-penelitian para peneliti hebat, para dosen-dosen dari berbagai negara. Kebetulan itu kalau nggak salah dari Indonesia juga ada, dari Malaysia juga ada, yang kita ini ngomonginnya seputar baik itu tentang lingkungan, baik itu tentang teknologi, baik itu tentang manajemen, tentang ekonomi, tapi dalam lingkup sustainability, dalam lingkup keberlanjutan gitu. Jadi gimana caranya pertumbuhan baik di bidang teknologi, hukum atau ekonomi itu tetap selaras nih dengan keberlanjutan juga dengan alamnya, agar tidak merusak alam juga gitu. Ya Kak, apa saja topik atau isu penting yang dibahas dalam conference tadi ya Kak? Oke, kalau isu pentingnya itu jelas tentang isu-isu alam ya, kaitannya dengan perusahaan alam akibat eksploitasi dan lain-lain. Dengan adanya konferensi ini itu, jadi kita itu belajar cari cara atau cari jalan gimana caranya nih agar keberlanjutan kita, agar eksploitasi kita atau eksplorasi kita, penambahan di bidang teknologi, di bidang ekonomi, law dan lain-lain itu tetap selaras dengan alam, juga agar pertumbuhan ini tuh sustainability, agar tetap berkelanjutan gitu. Iya, seperti yang Kak Dian tadi bilang, katanya yang memberikan materi ya Kak, itu Iya. dari berbagai negara juga. Betul. Ada nggak Kak materi atau pembicaranya nih yang paling berkesan untuk Kak Dian? Wah, kalau berkesan kayaknya semua berkesan, betul. Tapi materi yang paling nangkep nih di saya, entah kenapa saya tuh jadi tertarik banget sama materi nanoteknologi. Jadi ketika itu tuh ada nih salah satu dosen, mohon maaf profesor saya lupa namanya, itu dari universitas, betul, dari University Geomatika Malaya kalau saya nggak salah ya. Beliau itu berbicara tentang teknologi nanoteknologi gitu, dimana teknologinya itu bisa tetap memberikan keuntungan yang sangat baik nih di bidang teknologi, di bidang ekonomi, tapi sangat baik juga buat lingkungan. Jadi keberlanjutannya tuh sangat gimana ya, keberlanjutannya itu bisa didapatkan juga gitu. Dapat keuntungan di bidang ekonomi juga, di bidang teknologi juga terjadi pertumbuhan, tapi tidak merusak alam, tuh bagus banget. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Dian. Kalau ada kesempatan lagi, apa yang ingin kamu lakukan berbeda di conference berikutnya? Oke,
Oke, kalau seandainya nih saya dapat kesempatan lagi buat menghadiri konferensi kayak gini tuh pasti saya akan banyak nanya, karena di situ tuh kita dapat momentum buat belajar tuh besar banget dari universitas yang besar-besar, dari luar negeri juga ya, dari profesor-profesor ternama, juga dari teman-teman ikut. Jadi otomatis saya akan lebih banyak tanya pastinya, karena mungkin kemarin kan yang pertama jadi masih malu-malu gitu, Canggung gitu ya. Iya, Gimana, betul. bingung. Udah dapat pengalaman, kalau selanjutnya ya pasti diperbaiki Betul. lagi. Oke, wah luar biasa banget nih obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Kak Dian yang sudah berbagi pengalamannya kepada sobat-sobat Uniba yang setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode seru podcast Uniba berikutnya. Dan pastinya semoga cerita ini bisa terus menginspirasi mahasiswa lewat kampus kita tercinta Universitas Islam Batik Surakarta. Saya Renova Prilia Amanda, host kalian pada hari ini, Dan saya Diana Kayani. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya Uniba Podcast, suara mahasiswa, inspirasi tanpa batas. Universitas Islam Batik Surakarta, Smart Santun Solo. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.